Mungkin kita mengatakan, saya tidak punya banyak waktu. Mungkin kita merasakan, sehari kita tidak ada lagi 24 jam karena kesibukan yang melampau. Dan kesibukan ini memberi impak yang negatif kepada kehidupan kita, kepada kehidupan secara individu maupun secara masyarakat, gereja. Dengan ledakan internet dan teknologi dengan maklumat yang begitu membanjiri kita, maka kita menghadapi situasi di mana kita mengalami sepertinya kekurangan waktu atau kesentukan waktu karena kita menggunakan internet, karena kita sibuk. Dan ramai yang mau menjadi bintang film ataupun menjadi selebriti di dalam sosial media atau di internet, sama ada untuk menyatakan apa yang mereka pahami, mereka percayai, apa yang mereka ikuti, apa yang mereka lakukan, itu semuanya diberi. Dan walaupun penggunaan sosial media dan internet ini kepentingannya pasti ada, memang ada, dan kebaikannya pasti ada. Tetapi kebanyakan penggunaan, jikalau hanya media sosial dan internet hanya semata-mata untuk meluangkan waktu di sana, hanya untuk mencari tahu di sana, bukan ada tujuan yang khusus, maka itu kebanyakan orang, kebanyakan waktu membuang waktu-waktu yang ada, sisa-sisa waktu yang mereka ada dalam setiap hari, ditolak dengan pekerjaan dan kesibukan yang lain. Jadi sebagai orang yang percaya, apa yang saya harus lakukan? Pertama, saya harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya untuk suatu perhubungan. Tuhan memanggil saya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan bagaimana saya boleh mengetahui kehendak Tuhan? Semuanya itu terdapat di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Maka saya punya priority, keutamaan adalah untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan di dalam firman dan di dalam doa kepadanya, perenungan setiap hari. Dengan demikian, firman Tuhan berkata bahwa supaya kita boleh bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita, membuat keputusan, bertindak, berkata-kata, berpikir, melakukan sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Maka priority keutamaan saya yang seterusnya adalah terhadap perhubungan yang tertinggi, yang paling besar yang Tuhan berikan kepada saya di muka bumi ini, yaitu bagi suami adalah istrinya, dan bagi istri adalah suaminya. Itu adalah yang paling utama. Dan mungkin bagi yang belum berkawin adalah keluarganya, ibu bapaknya, dan adik-beradik mungkin yang lain. Nah, ini adalah priority yang harus diutamakan. Kalau sebagai bapak, maka prioritinya adalah untuk juga mengajar, mencurahkan kehidupannya kepada anak-anaknya, mendidik mereka. Sebab itu, apabila kita melakukan pekerjaan kita, entah itu pekerjaan sebagai apa, maka kita haruslah melakukan itu dengan baik. Maksudnya, menggunakan waktu yang ada dengan sebaiknya, tidak membuang waktu, harus bekerja fokus, kerja keras, supaya boleh menyelesaikan tugasan dengan baik, dengan waktu yang secepat mungkin, sepatutnya, supaya kita boleh kembali kepada priority yang terutama, yaitu di dalam perhubungan pada Tuhan, pada keluarga, dan mungkin kepada rekan-rekan seiman, persekutuan, dan kepada juga orang-orang yang kita layani, atau mereka yang memerlukan pertobatan dan memerlukan Tuhan datang di dalam kehidupan mereka. Jika saya tidak mempunyai waktu yang banyak, maka haruslah saya memotong waktu-waktu yang tidak perlu untuk saya luangkan, seperti media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, website, melawat website, dan ada banyak lagi yang sebagainya. Maka saya harus menyadari bahwa saya diciptakan Tuhan untuk tujuan perhubungan itu. Jika kita menyia-nyiakan waktu yang ada dan tidak memberikan perhatian waktu kepada perhubungan yang Tuhan berikan, sama ada perhubungan kepada Tuhan, kepada sesama manusia, maka pada
suatu waktu kelak ketika kita sudah menghadapi maut atau kita tidak ada waktu yang panjang lagi, maka kita mungkin akan berpikir kita menyesal dan mau kembali waktu yang ada sehingga kita boleh meluangkan waktu bersama-sama dengan mereka. Tetapi waktu itu adalah waktu yang terlambat. Maka sekaranglah waktunya supaya kita menyadari bahwa priority kita adalah Tuhan dan keluarga dan sesama manusia. Kembalilah kepada priority itu dan lakukanlah tugas yang Tuhan sudah amanahkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya.